Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika. Bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang himpunan, yaitu materi bab 2 Matematika kelas 7 SMP. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita check it out. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang himpunan dan ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bagian yang A tentang konsep himpunan. Nah, di bagian yang A ini kita akan membahas tentang konsep himpunan, kemudian ada penyajian himpunan, kemudian ada himpunan kosong dan himpunan semesta, dan diagram Venn. Kemudian bagian yang B, kita akan bahas tentang kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Kemudian ada bagian yang C. Nah, bagian yang C ini tentang operasi himpunan. Nah, operasi himpunan ini kita akan membahas tentang irisan, kemudian gabungan, dan komplement dan selisih ya. Pada video ini yang akan kita bahas yang bagian A dulu, yang nomor 1 dan 2, yang warna biru ini. Nah, bagian yang lain akan kita bahas pada video-video berikutnya. Oke, langsung aja kita ke konsep himpunan ya. Oke, konsep himpunan. Pertama kita akan bahas tentang pengertian himpunan. Nah, pengertian himpunan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, himpunan ini dapat diartikan sebagai kelompok, atau sebagai kumpulan, atau sebagai kelas, atau sebagai gerombolan. Nah, inilah pengertian himpunan secara bahasa. Kemudian secara istilah, himpunan adalah suatu kelompok yang definisinya jelas gitu. Jadi secara istilah kelompok yang definisinya jelas. Oke, setelah ini kita akan bahas tentang kumpulan yang termasuk himpunan dan kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Nah, berikut adalah contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Nomor 1. Kumpulan mobil berwarna merah. Nah, ini adalah kumpulan yang termasuk ke dalam himpunan. Kenapa? Karena kumpulan mobil berwarna merah definisinya jelas ya, berwarna merah. Jadi kalau ada mobil yang berwarna kuning, maka bukan termasuk kumpulan mereka gitu. Kemudian nomor 2, kumpulan peserta didik laki-laki. Nah, ini adalah kumpulan yang termasuk himpunan. Kenapa? Karena definisinya jelas, peserta didik laki-laki. Maka kalau ada peserta didik perempuan itu bukan termasuk ke kumpulan dia. Makanya yang nomor 2 ini termasuk ke dalam kumpulan yang termasuk himpunan gitu ya. Kemudian nomor 3, kumpulan binatang yang berkaki dua. Nah, ini juga termasuk kumpulan yang himpunan. Kenapa? Karena definisinya jelas, yaitu binatang yang berkaki dua. Kalau misalnya ada gajah, maka dia nggak masuk ke kumpulan ini. Karena gajah kakinya 4 gitu kan. Nah, nomor 4, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf J. Nomor 4 juga termasuk kumpulan yang himpunan. Kenapa? Karena definisinya jelas, yaitu buah-buahan yang diawali dengan huruf J. Kalau ada buah-buahan diawali dengan huruf S, maka bukan termasuk kumpulan dia gitu ya. Maka kalau ada semangka, maka bukan termasuk dia gitu. Nah, berikutnya ini adalah kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Dia kumpulan juga tapi bukan himpunan. Kenapa? Karena dia definisinya tidak jelas atau definisinya tidak memiliki batasan yang cukup ya. Contoh yang pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Ini bukan termasuk himpunan walaupun dia kumpulan. Kenapa? Karena definisinya kurang jelas. Di sini kota-kota besar itu besar apanya? Besar wilayahnya kah? Besar penduduknya kah? Besar pendapatannya kah? Atau besar apanya? Jadi pengertiannya masih terlalu luas gitu ya. Maka dia bukan termasuk himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Ini juga bukan termasuk himpunan. Kenapa? Karena definisinya nggak jelas. Kayaknya apa? Ini orang kaya maksudnya kaya apanya gitu? Kaya materinya kah? Kaya keluarganya kah? Kaya keturunannya kah? Kaya pendapatannya kah? Atau apanya gitu kan? Masih belum jelas. Makanya dia kumpulan yang bukan himpunan karena definisinya nggak jelas. Kemudian yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Ini juga bukan termasuk himpunan karena definisi pandai itu masih terlalu luas gitu. Masih belum jelas tafsirannya karena
pandai itu menurut setiap orang berbeda-beda, subjektif ya. Ada yang pandainya di bidang matematika, tapi ada juga yang pandainya di bidang seni lukis, ya kan? Jadi kumpulan siswa yang pandai ini bukan termasuk himpunan karena definisinya masih kurang jelas. Kemudian yang keempat, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Nah, ini juga bukan termasuk himpunan karena tingginya ini masih belum jelas tingginya dengan satuan apa. Dengan satuan meter kah atau satuan yang lain kah gitu. Makanya tingginya ini dan tingginya itu pun diukur dari mana gitu. Dari atas permukaan laut kah atau dari mana gitu. Makanya nomor 4 ini bukan termasuk himpunan karena definisinya masih kurang jelas. Ini adalah contoh ya. Jadi ini adalah contoh. Yang sebelah kiri adalah contoh kumpulan yang termasuk ke dalam himpunan karena definisinya jelas. Yang sebelah kanan kumpulan yang bukan himpunan karena definisinya masih kurang jelas atau tidak jelas ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh himpunan dan anggotanya. Nomor 1, himpunan buah-buahan. Contohnya anggotanya nanas, jeruk, apel, dan mangga. Kemudian yang kedua, himpunan bumbu dapur. Anggotanya bawang merah, garam, kemiri, dan bawang putih. Kemudian nomor 3, himpunan ikan. Anggotanya tongkol, gurame, lele, dan mujair ya. Jadi ini contoh himpunan dan anggota-anggotanya ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian penyajian himpunan. Nah, ini dia intinya ya. Jadi ada 3 cara menyajikan himpunan. Pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau mendaftar anggotanya. Cara kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, gitu ya. Cara ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, jadi ada 3 cara dalam penyajian himpunan. Kemudian, dalam menyajikan himpunan, maka himpunan dilambangkan dengan huruf kapital dan anggotanya dengan huruf kecil. Nah, oke, kita setelah ini akan membahas cara penyajian himpunan ya, cara ke-1, kedua, dan ketiga. Oke, langsung aja kita cara yang pertama. Nah, cara ke-1 ya, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Contoh, nih, misalkan himpunan A, itu kita sebutin anggotanya, yaitu himpunan A. Dan ciri khas himpunan adalah dengan menggunakan kurung kurawal. Nah, ini namanya kurung kurawal ya. Himpunan A kita sebutkan anggotanya 4, 6, dan 8. Kemudian himpunan B anggotanya kita sebutkan A, I, U, E, O gitu. Atau ditulis seperti ini ya. Himpunan C. Nah, ini dia titik-titik-titik negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini pasti C ini bilangan bulat ya. Gitu. Oke, contoh soalnya. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya. Gitu. Yang A, himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 9. Himpunan B adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 4 dan 4. Himpunan C adalah himpunan bilangan bulat minimal negatif 4 dan maksimal 4. Oke, langsung aja kita jawab ya. Dia meminta di sini nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar. Berarti seperti yang atas ini nih, kita daftarin. Maka nanti himpunan A sama dengan buka kurung kurawal apa nih? Bilangan asli kurang dari 9. Langsung kita jawab aja ya. Yang A, maka kita tulis seperti ini. Karena dia dibilangnya himpunan A, maka di sini A sama dengan ya, karena dia bilang himpunan A, maka di sini A sama dengan buka kurung kurawal, kemudian kan dia bilang bilangan asli kurang dari 9 ya. Nah, di sini teman-teman harus ingat tentang bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat. Bilangan asli dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat adalah bilangan cacah ditambah negatifnya gitu. Karena di sini adalah bilangan asli, maka dimulai dari 1. Dan dia bilang kurang dari 9, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tutup kurung atau tutup kurung kurawal. Selesai. Gampang ya. Kemudian yang B. Nah, karena di sini yang B ini disebutnya himpunan B, maka kita tulis B sama dengan gitu. Kemudian apa kata dia? Himpunan bilangan bulat antara negatif 4 dan 4. Karena dia bilang antara negatif 4 dan 4, maka negatif 4 dan 4-nya tidak ikut.
Maka di sini kita tulis negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian yang C, himpunan C adalah himpunan bilangan bulat minimal negatif 4 dan maksimal 4. Karena di sini dia bilang minimal negatif 4 dan maksimal 4, maka negatif 4-nya ikut, 4-nya juga ikut gitu. Dan jangan lupa di sini dibilangnya himpunan C, maka C sama dengan buka kurung kurawal negatif 4, negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Selesai. Gitu ya. Oke, lanjut yang kedua. Oke, cara kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh nih, misalkan A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan bulat. Oke, langsung ke contoh soalnya aja ya. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, yang A, himpunan A ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, dari 0 nih mulainya. Pasti dia bilangan cacah nih. Yang B, negatif 9, negatif 8, negatif 7, titik, 0, 1, 2, 3. Oke, langsung aja kita jawab ya. Karena dia meminta, nyatakan himpunan berikut dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang A kita lihat dulu nih, anggotanya apa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini teman-teman harus tahu, anggota bilangan yang dimulai dari 0 tuh anggota bilangan apa? Bilangan cacah. Maka pasti si A ini bilangan cacah, ya kan? Kemudian dia sampai mana? Sampai 6. Maka bisa kita tulis ini adalah bilangan cacah kurang dari 6 gitu nih. Seperti yang B ini nih. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Maka ini tinggal kita ganti aja. A adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 7 gitu. Maka kita jawab A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 7. Tahu dari mana bilangan cacah? Lihat aja isinya apa aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan 0 itu bilangan cacah kan? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya bilangan cacah. Tapi dia hanya sampai 6, maka kita sebut kurang dari 7 gitu ya. Kemudian yang B, nah ini kan negatif 9, negatif 8. Terus ada positifnya dan ada angka 0-nya. Pasti dia bilangan bulat gitu. Tapi bilangan bulatnya terbatas. Min 9-nya ikut dan 3-nya ikut. Maka ini bisa kita tulis seperti ini. B adalah himpunan bilangan bulat minimal negatif 9, maksimal 3 gitu ya. Nah, ini kita tulis B adalah himpunan bilangan bulat minimal negatif 9 dan maksimal 3 gitu. Oke gitu ya teman-teman ya, gampang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi ini biasanya berbentuk umum, yaitu X garis tegak lurus PX, di mana X mewakili anggota dari himpunan. PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Nah, langsung aja nih ke contoh soalnya. Nyatakan himpunan-himpunan berikut menggunakan notasi pembentuk himpunan. Yang A, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B negatif 6, negatif 5, negatif 4, 22,23. Oke, jadi yang A dulu ya. Di sini kita tahu di sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia pasti bilangan asli ya enggak? Nah, makanya teman-teman di sini harus tahu bilangan asli itu bilangan apa aja, bilangan cacah bilangan apa aja, bilangan bulat bilangan apa aja. Nah, karena di sini dimulai dari 1, 2, 3 pasti A bilangan asli. Maka bisa kita tulis seperti ini ya, yang A. Karena di sini himpunan A, maka kita tulis A sama dengan buka kurung kurawal X garis tegak lurus. Nah, karena dia bilangan asli kurang dari 6, betul nggak? Kan dia anggotanya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini bilangan asli kurang dari 6, ya kan? Kita tulis X kurang dari 6, dan X-nya apa? X-nya tuh dia nih, si bilangan asli. Maka kita tulis X bilangan asli gitu. Selesai. Oke? Kemudian yang B. Nah, ini kan bilangan bulat nih. Bilangan bulat antara negatif 6 sampai 23. Nah, karena bilangan bulat itu sebenarnya tidak ada batasan kan, tidak ada awalnya dari mana, ke kanan ke kiri dia terus negatif, ke kanan terus positif.
Nah, tapi di sini dia dibatasin sampai negatif 6 dan maksimal 23. Makanya kita pakai kata-kata nanti maksudnya kita pakai notasi di sini, maka nanti si bilangan himpunan B ini adalah antara negatif 6 sampai 23. Nah, seperti apa penulisannya? Seperti ini. Pertama kita tulis B sama dengan buka kurung-kurung awal X garis tegak lurus seperti ini. Kemudian kita awali dengan negatif 6 dulu kan, antara negatif 6 ya. Negatif 6, kemudian tulis kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan maksimalnya berapa? 23. Koma, dan kita tahu bahwa ini adalah bilangan bulat. Maka kita tulis dan X elemen bilangan bulat gitu ya. X elemen bilangan bulat. Nah, dan ini penulisannya. Harus pakai sama dengan di sini ya, kurang dari sama dengan karena si negatif 6-nya ikut. Di sini juga kurang dari sama dengan 23 karena si 23-nya ikut ya. Dan ini dibacanya X antara negatif 6 sampai 23 seperti itu ya. Oke, gampang ya. Nah, di sini mungkin ada banyak notasi-notasi yang bakal teman-teman temui ya. Contoh seperti yang ini nih. Nah, ini seperti huruf E ya. Cuman ini bukan huruf E, tapi ini adalah elemen dibacanya. Elemen itu artinya anggota dari. Jadi ini kalau kita baca X anggota dari bilangan bulat. Nah, ini yang seperti huruf E kapital ini dia adalah namanya elemen. Dibacanya elemen. Elemen ini artinya adalah anggota dari, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh berikutnya. Kebalikannya ya, kalau tadi kita diminta merubah ke bentuk notasi pembentuk himpunan, sekarang kita diminta mencari anggota-anggotanya. Tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. Nomor 1, A sama dengan. Nah, X itu antara 1 sampai 8 dengan X bilangan ganjil. Nomor 2, himpunan B. Si Y kurang dari 10, Y adalah bilangan cacah. Kemudian si C adalah si Z. Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Oke, kita jawab nomor 1 dulu ya. Yang nomor 1 ini adalah himpunan A, di mana A ini adalah si X. X-nya itu antara 1 sampai 8 dan X-nya bilangan ganjil. Nah, di sini teman-teman ini aja. Teman-teman cari angka antara 1 sampai 8, tapi 1 sama 8-nya nggak ikut ya. Kenapa? Karena di sini nggak ada tanda sama dengannya nih, nggak ada garis bawah sama dengan. Di sini juga nih, nggak ada garis bawah sama dengan. Jadi angka antara 1 sampai 8, tapi yang bilangan ganjil aja, dan 1 sama 8-nya nggak ikut. Berarti berapa tuh? 3 ya. 3, kan 1 nggak ikut, 2 genap. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 5, 7. Maka bisa kita tulis seperti ini. Nah, anggota A yaitu si A sama dengan 3, 5, 7 ya kan? Si X bilangan ganjil 3, 5, 7. Selesai. Kemudian yang nomor 2 ya, nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini, nah, ini kan Y kurang dari 10 ya. Y kurang dari 10 dan Y bilangan cacah. Nah, teman-teman sebutin bilangan cacah kurang dari 10. Yaitu, nah, bilangan cacah dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka bisa kita tulis B yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan lupa pakai tanda kurung kurawal dan koma. Kemudian tutup kurung kurawal. Ya, ditutup dengan kurung kurawal. Nah, ini jawaban yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ya, yang C. C itu adalah si Z. Z itu adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Nah, huruf vokal apa aja? A, I, U, E, O. Maka bisa kita tulis anggota C yaitu C sama dengan buka kurung kurawal A, I, U, E, O. Selesai. Nah, ini adalah anggota-anggota dari himpunan di atas ya, himpunan yang berbentuk notasi. Oke, ya sampai sini dulu pembelajaran kita. Setelah ini ada soal latihan, silakan kamu kerjakan dan taruh jawaban kamu di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan silakan taruh juga di kolom komentar. Oke, saya Rai pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.